odontoblas ini yang menyusun dari si gigi. Kalau dia tidak keluar, dia tidak matur, odontoblas inilah yang akan nanti menjadi tumor. Next. Kemudian lidah kalau dipotong, dia dilapisi oleh epitel gepeng berlapis. Di bagian yang dorsal, bagian yang menghadap ke, ini kan bagiannya dasar, ini bagian yang dorsal. Bagian yang dorsal dia ada papila-papilanya. Ada berapa papila lidah? Ada berapa jenis? Ya, nanti dibaca lagi ya, Dek. Kemudian itulah kenapa permukaan lidah di bagian yang dorsal dia itu lebih kasar daripada yang di bawah. Kalau yang di bawah dia itu lebih dominan banyak kelenjar liurnya. Dia banyak kelenjar liur dan pembuluh darah yang di bagian bawah. Itulah kenapa permukaan lidah bagian bawah itu cenderung licin. Sebagian besar dari lidah itu isinya adalah otot lurik. Jadi ketika dipotong dia akan ada epitel gepeng, stroma jaringan ikatnya longgar, kemudian di bawahnya ada otot lurik. Next. Nah, ini adalah papila circumvallata yang ada di lidah. Jadi papila ada berapa? Ada berapa? Iya. Kemudian dia dilapisi oleh epitel gepeng, kemudian di tepi-tepinya dia ada apa ini? Yang jernih ada taste bud, ujung dari sarabut saraf sensoris. Next. Kemudian kalau filiform dia bentuknya seperti konus, jadi lancip. Yang lebih lancip daripada yang fungiformis. Nah, fungiformisnya nggak terlalu bagus karena nggak kayak jamur. Walaupun di beberapa yang fungiform itu ada taste bud-nya, tapi tidak sebanyak yang ada di circumvallata. Next. Balik dulu. Jangan kebalik ya. Jadi kalau ini yang filiformis, ini yang fungiformis. Ya, ini yang ujungnya lancip, ini yang kayak jamur. Tapi yang fungiformis jangan salah sama yang circumvallata. Circumvallata yang paling besar. Next. Ini yang taste bud, jadi dia ujung-ujung serabut sensoris yang ada di papila circumvallata. Next. Ini bagian posterior dari lidah, dekat dengan tonsil. Next. Ini adalah tonsil lingualis. Semoga masih ingat yang di hematolimfoid. Tonsil isinya berarti isi tonsil folikel limfoid. Jadi kalau lihat folikel limfoid udah pasti itu tonsil. Next. Parotis. Kalau parotis tadi dia kelenjarnya asinusnya seros, berarti warnanya merah. Ini asinusnya tuh. Jadi satu kelenjar, untuk kelenjar ini disebut dengan asinus yang seros. Nah, di antaranya ada satu yang namanya ductus. Nah, ductusnya ini yang untuk mengeluarkan hasil sekresi dari si asinus. Jadi asinus itu yang menghasilkan, ductus itu tempat keluarnya. Next. Ini parotis ya. Jadi kalau nanti ada soal warnanya pink, itu hampir pasti parotis. Jadi ada 3 kelenjar liur, bedakan dari gambaran selnya. Kalau yang warnanya merah berarti dia parotis. Next. Kalau yang submandibular berarti dia gimana tadi? Dia dia berarti dia ada campuran, ada seros dan sinus. Next. Ini loh yang tadi dibilang dia bentuknya seperti bulan sabit. Jadi dia seros mukos. Kalau yang disebut dengan seromukos. Jadi ada campuran antara yang seros, yang warnanya pink, dan ada yang mukos, yang dia isinya musim, berarti semi. Next. Kalau yang sublingual dia dominan mukus, berarti dia warnanya semi. Next. Ya, warnanya semi. Walaupun ada beberapa yang seros, ini bukan seros ya, jadi dia kayak ada sel neoepitelnya
tapi ini bukan gambaran yang tadi seperti bulan sabit, yang present tadi bukan yang ini. Jadi jangan kebalik ya. Ini yang sinus. Next. Kemudian ada esofagus. Esofagus dilapisi oleh epitel gepeng berlapis. Ototnya dia ada otot lurik dan otot polos. Makin ke bawah, makin mendekati gaster, ototnya makin banyak yang polos. Makin ke atas mendekati lidah, makin banyak otot lurik. Makin mendekati gaster, ada kelenjar yang menyerupai kelenjar gaster. Ini lapisan otot di esofagus, jadi dia ototnya tebal dan dia tuh jalannya itu nggak satu arah. Ini gambaran ya skematiknya, jadi lebih gampang dilihat. Kalau di muskularis dia dibedakan menjadi ada yang muskularis propria sama muskularis eksterna yang ada ototnya lebih tebal yang di eksternal. Kalau yang di muskularis mucosa dia biasanya ototnya lebih tipis. Dan biasanya otot yang di muskularis mucosa itu otot polos. Kalau yang mendekati gaster dia dominannya otot polos. Next, dia jalannya dua arah, ada yang sirkuler sama yang longitudinal. Next. Epitel gepeng berlapis, lamina proprianya. Kalau lihat kayak gini berarti dia di mana? Ini esofagusnya. Dekat lidah atau dekat gaster? Dekat gaster, iya. Kenapa? Karena nggak ada kelenjarnya, jadi dia dekatnya ke lidah. Kalau dia di dekat gaster, dia ada kelenjarnya. Dia harusnya ada kelenjarnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pertemuan antara esofagus dan gaster. Jadi terjadi perubahan epitel gepeng berlapis menjadi epitel kolumner lapis. Nih, kalau dia di dekat gaster, di submucosa di lamina proprianya pun dia ada kelenjarnya, jadi kayak yang di gaster. Taunya lamina propria dari mana? Ini ada batas muskularis proprianya, muskularis mukosanya. Kalau dia di atas muskularis mukosa, berarti dia ada di lamina propria, masuk bagian dari epitel. Di bawah itu dia submukosa. Submukosa itu cari pembuluh darah. Ya, kalau ada pembuluh darah, berarti dia di submukosa. Next. Ini ya, jangan terbalik ya. Next. Ini adalah dinding gaster, dia dilapisi oleh epitel kolumner lapis. Epitel kolumner lapis ini dia akan membentuk kelenjar-kelenjar yang kita atau penonjolan ke dalam yang kita sebut dengan gastric bed. Nah, kenapa diwarnain warna-warni? Karena di gastric bed itu ada beberapa selnya. Sel apa aja? Kita lagi di kuliah. Next. Ini kalau dia ada di gaster. Jadi kalau gaster dia sebagian besar terdiri dari otot. Jadi bagian ototnya itu lebih tebal. Kemudian muskularis mukosanya itu karena kelenjarnya padat, dia hampir nggak kelihatan. Ini ada submukosa, kemudian di bawahnya ada tunika muskularis. Otot di gaster ada berapa lapis? 3. Apa aja? Ya, nanti dihafalin ya, mana yang dari lumen, mana yang dari luar, mana yang paling dalam, mana yang paling luar. Next. Ini kalau dibungkus. Next. Ini yang membedakan sel-selnya tadi ya. Next. Ini kalau di gambaran histologinya yang di HE-nya. Jadi kalau di HE selnya itu masih kita bisa bedakan dengan pewarnaan yang baik. Tapi lebih aman pakai imunohistokimia, jadi bisa membedakan. Tapi kalau seperti ini biasanya sulit dibedakan. Cuma kelihatan mana yang lebih pucat, mana kelihatan yang lebih merah. Nah.
serous, jadi dia adalah bagian gaster yang menempel ke duodenum. Kemudian next, apa yang membedakan duodenum dan gaster? Duodenum ada, apa yang membedakan duodenum pasnya? Ada kelenjar yang terletak di regio submucosa. Jadi kelenjar itu harusnya adanya di lamina propria. Ini ya, ini kan otot muscularis mucosanya. Ini masih lamina propria, jadi ini normal, ini gaster. Kalau duodenum, dia ada kelenjar yang ada di bawah muscularis mucosa atau yang kita sebut di daerah submucosa, yaitu kelenjar Brunner. Itu yang membedakan duodenum dengan bagian yang lain. Di sini ototnya lebih tebal karena dia ada pilorus yang sphincternya buka tutup ya. Next, epitel dari usus halus setelah dari gaster, epitelnya itu epitel kolumner selapis bergoblet. Kalau gaster tidak ada gobletnya. Kalau sudah masuk duodenum, dia ada sel goblet. Apa fungsi sel goblet? Menghasilkan mukus. Dan kalau nanti misalnya lihat soal yang kayak tadi di ujian praktikum, kalau ada kelenjar submucosa berarti dia duodenum. Ya, saya udah ulang-ulang ya. Next. Ini duodenum ya, ini ya kelenjarnya, jangan salah ya. Next, at least kan enggak. Next. Dia ada jejunum. Nah, jejunum itu bagian usus halus. Dia dilapisi epitel kolumner selapis bergoblet juga. Nah, dia itu kan ada tonjolan-tonjolan ke dalam lumennya. Nah, ini kalau nanti di pemeriksaan radiologi, nanti dia itu memberikan gambaran itu seperti fibrilline, jadi kayak bulu oh ya, bulu ayam. Jadi dia ada fibrilnya, jejunum. Ini yang membedakan jejunum sama ileum. Kalau ileum dia ada apa ini? Ini apa namanya? Plak Peyeri yang isinya folikel lipoid. Tuh, ini yang membedakan sama jejunum. Jadi kalau duodenum punya kelenjar submucosa, ileum punya plak Peyeri. Next. Kemudian usus besar. Usus besar dia rongganya lebih luas daripada usus halus. Kemudian ada struktur ususnya, dia ada yang namanya tenia coli di bagian luarnya. Next, epitelnya masih sama ya, epitel kolumner selapis goblet. Next, ini apa? Ini apa? Ini appendix. Jadi kalau kalian lihat appendix, kemungkinan besar adalah melihat satu bangunan. Next, ini kolon. Nah, di sini epitelnya dilapisi oleh kolumner selapis bergoblet. Jadi sel gobletnya kelihatan lebih jelas. Dia epitel sel gobletnya lebih banyak, jadi kelihatan. Jadi di antara kolumner nanti ada yang bolong-bolong. Nah, itu adalah sel gobletnya. Next, kolon ya, saya. Next, ini yang tadi, kalau motongnya pas di tenia coli bisa segini. Next, ini appendix. Appendix tadi satu, kemudian ada folikel limfoidnya, jadi dia mirip sama ileum, tapi kecil, jadi satu potongan full satu ini, biasanya itu appendix. Next, kemudian rektum. Nah, di rektum itu biasanya folikel limfoidnya sudah mulai menghilang. Kalau di kolon dia ada, tapi folikel limfoidnya tidak sebanyak di ileum. Folikel limfoidnya dia biasanya makin lama makin hilang, dan ototnya makin lama semakin tebal. Next,
metal junction, perubahan dari epitel kolumnar selapis berboblet menjadi epitel gepeng berlapis. Ya, jangan terbalik ya. Oke, masih otot-otot semua. Next. Nah, ini yang satu kita bilang dengan lobulus hepar. Nah, satu lobulus hepar kan bentuknya tuh digambarin kayak segitiga. Dia dibatasi oleh trias porta. Jadi beberapa trias porta akan membentuk satu lobulus yang di tengahnya ada vena centralis. Next. Ini pemeriksaan kalau kita pakai Mason Victor. Jadi kita mewarnai jaringan ikatnya. Nih ya, satu lobulus hepar. Ini vena centralisnya, kemudian ini trias portanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 trias porta. Ini kalau yang normal. Ketika dia terjadi kerusakan, terjadi sirosis, nanti jaringan ikatnya akan bertambah. Ini kalau pewarnaan hematoksilin. Jadi kalian nggak bisa lihat jaringan ikatnya, cuma bisa menebak lewat si trias portanya. Ini trias porta. Nah, ini adalah kelompok sel hepatosit. Nah, hepatosit itu tersusun dalam lempeng-lempeng, jadi kayak gandengan gitu. Jadi selapis. Di tengahnya ada rongga. Nah, ini adalah rongga kapiler yang tipenya sinusoid. Jadi ini isinya itu pembuluh darah. Trias porta isinya tadi arteri, vena, dindingnya tipis, kolaps, dan ductus biliaris. Ductus biliaris sebagai apical cuboid sampai kolumnar selapis. Jadi kalau nanti lihat gambar ini di ujian harus bisa tahu membedakan mana arteri, vena, dan ductus biliaris. Next. Ini sama tadi di lobulus hepar. Kemudian itunya belum ada ya. Nah, ini tadi kan sinusoid. Jadi hepar itu kan tersusun, dia ada sinusoidnya. Nah, di rongga-rongga sinusoid ini dia akan ada si sel makrofagnya atau sel Kupfer. Jadi nanti kalau ada soal yang menunjuk di daerah area perisinusoid itu nanti berarti jawabannya sel Kupfer. Nah, kalau salah. Kalau yang ditunjuk rongganya berarti sinusoid. Nah, tapi kalau skematiknya, kalau gambaran histologinya, nih dibilangnya makanya kayak sel stela. Jadi selnya bentuknya gepeng di area sekitar sinusoid. Ini kan sinusoid rongganya. Kemudian ada sel heparnya bulat, sitoplasmanya eosinofilik. Kemudian ada sel stela gepeng. Nah, ini adalah sel Kupfer. Next. Pankreas ada endokrin sama eksokrin. Kalau endokrin dia nggak ada ductus keluarnya, dia cuma dikelilingi kapiler yang akan menangkap si hormon itu beredar ke seluruh tubuh. Kalau eksokrin dia ada ductusnya, kemudian ada asinusnya. Ini adalah asinus, ini adalah ductus. Next. Kalau di dalam histologi, ini kan sudah tahu ya, ini kan Inslet Langerhans, kemudian ini adalah asinusnya, makanya warnanya merah, warnanya lebih ke seros. Kemudian di antara asinus itu akan ada pembuluh darah dan akan ada ductus dari si asinus itu untuk mensekresikan hasil sekresi pankreas. Ini sel Langerhans, isinya kapiler sama sel-sel. Kalau yang seros dia warnanya lebih merah dengan ada granulanya. Next. Nah, di antara asinus akan ada ductus untuk mengeluarkan. Next. Ini adalah dinding dari vesika velea. Vesica velea itu kan
bukan berongga, dia bentuknya kayak kantong, mirip sama esophagus. Jadi kalau nggak ada isinya, dia akan melipat ke dalam. Kalau ada isinya, dia akan meregang. Jadi permukaan dalam vesika velea dia tuh epitelnya itu tumbuh-tumbuh ke dalam gini. Jadi kalau kalian nanti suatu saat lihat gallbladder itu permukaan luarnya licin, tapi permukaan dalamnya itu seperti handuk. Nah, tonjolan-tonjolan kayak handuk itulah yang ini, tonjolan-tonjolan dari epitelnya. Dia dilapisi oleh epitel koluner selapis, kemudian dia tidak punya area submukosa, jadi habis dari epitel langsung otot, langsung serosa, jadi tipis, tidak ada submukosanya. Ya, oke, lanjut habis ya. Nah ini vesika velea, ini seluruh ketebalannya. Jadi ini epitelnya, kemudian ada epitel yang tumbuh ke dalam membentuk sinus robustaceae. Nah, nanti sebenarnya ini masalah potongan sih. Dia kan menjorok ke dalam, jadi ketika dipotong seolah kayak kelenjar, tapi bukan. Kemudian di bawahnya langsung tunica muscularis dan serosa. Itu bayang ya kalau vesika velea itu tipis. Next. Oke, selesai. Ya, ada pertanyaan?